guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Bukan ngebahas ya, lebih ke ngejawab ke pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan di Instagram aku, which is di sini. Dan aku kayaknya bakal ngepost video ini juga ke Reels di Instagram aku ya guys. Soalnya biar kalian bisa ngeliat lagi dan tidak bertanya ke aku pertanyaan-pertanyaan yang sudah mainstream ya, sudah yang sering ditanyakan. Oke? Without further ado, let's go into the video. Pertanyaan pertama, Kak, aku udah lihat video di YouTube tentang WHV yang pernah kena penyakit paru-paru itu gimana ya? Maksudnya adalah gini guys, kalau kalian pernah TBC atau sedang punya penyakit TBC ya, pokoknya nggak bisa WHV, nggak bisa ikut WHV ke Australia kalau kalian punya penyakit TBC. Tapi kalau kalian punya riwayat penyakit TBC, I don't know, I'm not sure apakah kalian bisa lolos atau enggak. Ya semoga bisa lolos, karena waktu itu pun ada yang komentar di comment section YouTube aku dan katanya dia sih lolos-lolos aja. So ya, semoga sih lolos, semoga bisa. Pertanyaan kedua, Kak, umurku tahun ini 29, kalau seandainya aku lolos SDWHV tahun ini, cocoknya langsung ke jadi regional atau enggak? Gini, 29 kan, WHV itu kan maksimal 31 ya guys. Kalau 29 langsung ke regional, menurut aku bisa kayak lebih bagus gitu loh, karena kan bisa langsung tertier di regional. Aku sambil ngeliat ke bawah ya guys, sorry banget soalnya aku pakai ini lihat pertanyaan kalian. Sama kakak di Aussie pernah dengar anak visa WHV dapat visa sponsor? Nggak ada, pernah guys. Jadi lumayan banyak ya guys, terutama kalau kalian tuh di regional atau di outback. Kamu IELTS dari dasar dalam waktu 4 bulan ini, target skor 5 for WHV, is it possible? Kalau kamu sama sekali tidak punya basic grammar atau basic bahasa Inggris kalian tuh nggak bagus ya, basic kamu tuh nggak bagus bahasa Inggrisnya untuk 4 bulan, I don't know. Itu sebenarnya balik lagi ke orangnya ya. Kalau kalian itu, kalau kamu cepat belajarnya, kamu tuh cepet tangkep gitu loh. Kalau misalkan belajar tentang bahasa-bahasa kayak gitu, maybe 4 months yang intensif banget, you can, cause nothing is impossible. Coba aja. Kak, aku mau ikut war WHV tahun ini, mending war di warnet atau di rumah aja? Ngaruh apa enggak? Menurut aku gini ya, kalau warnet itu kan takutnya terlalu banyak orang yang make. Aku nggak tahu warnet kamu yang ada di sana itu kecepatannya berapa, atau apakah seling nge-lag atau enggak, cause we don't know that. Lebih baik sih kamu pakai laptop sendiri atau device sendiri di rumah, dan wifi-nya itu kamu doang yang pakai. Karena waktu itu pun aku sendirian di rumah, bener-bener I told my mom and my sister kayak nobody uses the wifi, please nobody use the wifi except for me. Karena aku bener-bener wifi-nya tuh aku sendiri yang pakai, device-nya pun cuma satu aku doang, jadi kan lebih cepet gitu loh, cause you're the only one who's using it. Kerjaan yang paling lama kakak jalanin itu kerjaan apa, Kak? Yang satu instansi dan berapa lama? Meet terlama. Karena pertama, kalau memang gajinya meet kamu tuh gede, kamu tuh bakal nyaman di situ, apalagi kalau kamu udah kenal orang-orangnya. Kak, poultry farm worth it nggak sih? Mana harus commit at least 4 months? Gini, kalau kalian itu oke aja dengan poultry ya, apalagi di farm ya. Kalau kalian tuh suka-suka aja di outdoor, atau apalagi nih farm poultry, ini tuh berarti ayam-ayaman gitu dan di farmnya ya guys. Jadi peternakannya kalian itu, jadi aku tuh punya temen, dia itu kerjaannya juga poultry farm juga, dan dia itu ini rada kasar sih, tapi mutus-mutusin kepala anak ayam gitu, anak ayam atau ayamnya gitu yang diputus-putusin. Pokoknya kalau kelihatan tidak sehat atau kelihatannya kayak tidak normal, bakal dimatiin di situ, di tempat itu juga. Jadi kayak alive, in itu tuh secara hidup-hidup gitu loh, cause that's your job, I don't know. Terus ada juga yang ngambil telurnya, kayak itu kan bau ya guys. Tips akomodasi, WHV holder kan sering pindah-pindah gitu, bagaimana bond money, minimum stay, dan lain-lain. Hi Jaxie, come here. That's my cat. Jadi untuk tips akomodasi WHV itu gimana ya guys? WHV itu kan memang pindah-pindah ya, cuma kan pindahnya nggak mungkin kayak sebulan sekali kamu pindah. Minimum stay paling kayak 3 months something. Kan kalian juga pasti akan capek ya guys, dan kalian eventually feel the need to stay for a little bit longer, maybe kayak 6 months and stuff. Untuk bond money itu kan pasti juga dikembalikan ya guys, kecuali kalau kalian itu merusak barang-barang atau properti di situ. Jadi ya, don't worry. Tips-tips mobil pertama dan kapan kira-kira waktu yang pas untuk beli for WHV holder. If you feel like kalau kamu tuh bener-bener pindah-pindah sesering itu, just buy it. Atau gimana ya guys, beli mobil pada saat kalian sudah punya uangnya dan ready ya, dan actually mengerti tentang kendaraan dan jalanan. Look what he's doing. Hello. Look at him. Ya, aku lagi rekaman di sini. Dan untuk tambahan, I feel like kalau kalian pengen beli mobil, pokoknya beli kendaraan. It doesn't have to be a car. Maybe you wanna buy motorbike. Kayak
it's all on you, kayak terserah kamu apa. Pada saat kalian di outback, atau pada saat kalau kalian merasa rumah kalian terlalu jauh untuk ke city atau terlalu jauh untuk ke tempat kerja, you need to buy a car, you need to have a car. You don't essentially need to buy a car, you can rent it. Jadi kayak benar-benar optionnya itu bukan cuma beli kok, kalian tuh bisa nyewa. Berangkat berarti belum tahu mau kerja apa ya kak, terus di sana gimana cari kerjanya? Iya memang kalian tuh berangkat itu pasti harus gimana ya, harus mengetahui dulu ini tuh negaranya kayak gimana, hidupnya bagaimana, for maybe a couple of weeks or days, kalau kamu itu cepat untuk bersosialisasi dan beradaptasinya. And kalau untuk cari kerjanya adalah kalian bisa langsung telepon ke agent ada APG dan segala macam, ini ada di sini, ini agentnya yang ini ya. Terus juga kalian bisa langsung ke websitenya. Kalau kalian pengen kerja kayak di a pretty big company, kalian bisa langsung ke websitenya aja. These are the list that I know. Ya, Emira kalau di sana kalau hari raya Idul Fitri apakah ada masjid? Di sini tuh ada ya guys masjid. Apalagi di New South Wales, jadi kalian tidak usah takut untuk aduh kayaknya aku nggak bisa ibadah atau aduh aku kayaknya nggak bisa merayakan hari-hari besar keagamaan gitu. No. Ada masjid di sini, musola juga ada. Saran untuk mahasiswa lebih baik selesai S1 atau apply SDWHV setelah semester 4. SDWHV, so I'm gonna answer this. Answernya adalah SDWHV itu minimum D3 atau kalian sedang berkuliah tapi minimum semester 2. Sedang menjalani ya guys, bukan drop out. Kamu 30 ke atas Sulawesi ke Aussie pakai visa apa? Student. That's all I know from now. Atau kalau kalian memang punya skill, kalian bisa skill visa atau dapat rekomendasi dari companies. Please share about skincare routine after moving to Australia karena ada yang jadi jerawatan dan sebagainya. Here's the thing. Aku waktu itu aku pindah kota aja. Jadi aku dari Jakarta, aku pindah ke Bali atau aku move to Lombok atau aku move ke tempat lain, aku tuh memang jadi jerawatan, especially if you have an acne prone skin or a very sensitive skin like me. Aku itu lebih ke SPF aku tuh bener-bener aku kencengin, nggak pernah lupa SPF, bener-bener aku tuh sangat-sangat menjaga kulit ya waktu itu. 2 jam aku bener-bener sampai set timer guys, 2 jam berlalu aku langsung apply lagi sunscreen. That's how bad I was. Bukan how bad, that's how strict I was with my own skin. And like I feel like my skin is my everything. Jangan lupa untuk cuci muka, jangan lupa untuk minum air dan makan sayur-sayuran serta buah. Tips selanjutnya adalah jangan terlalu banyak make up banget guys. Bener-bener kalian tuh harus deep cleanse your face karena kita nggak tahu di negara yang kita tuju atau di tempat yang kita sedang tempati itu bagaimana keadaan the water or the air. You don't know about the pollution here. Dan ya kayak gitu. Banyak juga yang nanya aku pakai skincare-nya apa. Skincare aku adalah untuk toner aku pakai Viva biasa. Kalian tahu Viva yang murah meriah. Terus juga aku pakai essence aku pakai yang SK2 Pitera yang ini. Aku juga pakai dari I'm From, which is mugwort. Pakai SPF-nya juga dari SK2, tapi sekarang aku pakai SPF-nya Cancer Council. Terus aku pakai juga masker itu juga dari mugwort-nya I Am From. Terus untuk moisturizer aku pakai Skintific yang ini. Terus that's it. I don't really use anything more. Kak, kalau kerja di luar negeri itu pakai tinggi badan dan BB juga nggak kak? Gini ya guys, Australia itu tidak seperti Indonesia, berbeda ya. Indonesia itu mungkin memang negara yang sangat-sangat melihat tentang Indonesia itu lebih mirip-mirip sama Korea Selatan ya guys. Bener-bener kalian tuh lihat tinggi badan, bentuk badan kalian, berat badan kalian, how you look, kayak bener-bener ya tergantung orang ya. Kalau memang kalian senang kerja di Indonesia ya silahkan. Aku tidak sangat tidak against it, but me personally I love to work abroad. Gini guys, di sini itu tergantung ya kalian mau kayak gimana, mau kerja di apa. Kalau kalian memang kerja di hospitality segala macam, there's no way you're gonna be overweight, like overly overweight and then like morbidly obese. There's no way. Untuk tinggi badan berat badan enggak sih. Kalau kalian pengen kerja yang kayak factory and stuff, they don't really look at that. Cuma ngelihat kamu tuh kuat atau enggak fisiknya. Pekerjaan pertama WHV itu harus agriculture ya. Cara dapatnya pakai agent bisa nggak kak? Pakai agent juga bisa sih, tapi pekerjaan pertama tidak harus agriculture. Aku pekerjaan pertama bener-bener ngegunting-guntingin, bukan ngeguntingin ya, ngesortirin grapes yang bagus yang mana. Pekerjaan kedua aku di in a factory, in a burger patty factory. Pekerjaan ketiga aku itu McDonald's. Terus aku juga pernah Uber. And then pekerjaan keempat itu aku di pabrik salmon gitu. Bukan pabrik salmon sih, lebih ke pabrik seafood, kayak bener-bener seafood factory. Terus baru aku ke meat factory, which is pretty hard
pretty hard job, pretty harsh, but I enjoy it. Saya daftar akun buat War SDWF itu pas mendekati War apa, sekarang juga bisa. Tinggal buat aja, bener-bener nggak perlu harus deket-deket tuh, nggak usah kok. Yang penting kalian udah punya akun aja. Mau dari sekarang pun juga boleh. Doesn't matter. Sponsor visa boleh bawa keluarga nggak? Kalau boleh bawa keluarga yang kita ajak bisa daftar kerja nggak? Sponsor visa bisa banget ngajak keluarga, tetapi ya itu lebih ke partner visa. Jadi partner kamu, which is suami or istri kamu. Dan mereka juga bisa kerja di tempat yang sama. I don't know kalau bisa kerja di tempat lain or not. Bagi yang muslim kerja di sana pas waktu sholat gimana? Kak izin apa gimana? Tinggal izin aja. Biasanya itu kalau di yang aku ya, kalau di company aku itu ada kayak musola kecil gitu, kayak prayer room, not musola, prayer room. Itu tinggal ke situ, tinggal kayak sorry, can I go to pray? Kayak I need to pray. Terus mereka oke, silahkan gitu. And then just go to prayer room, udah gitu. Ya jangan kelamaan juga ya guys. Jangan sampai murotal di situ atau zikir-zikir di situ. No, kayak benar-benar ya sholat aja. Kamu pas nyampe Aussie itu punya relasi saudara atau teman nggak, atau bener-bener sendirian? I was alone. Aku pernah kesini nyampe dengan partner, not a partner, kayak bukan, not a boyfriend, tapi kayak temen yang dia itu kayak barengan aja gitu untuk nyampe Aussie-nya. Jadi kayak barengan ini doang, terbang doang. Udah gitu sendirian sih, nggak ada apa lagi. Pengen kerja ke Australia, bagi cerita apa aja yang pertama disiapkan? Yang disiapkan adalah ini bener-bener ini videonya ya guys. Ini yang disiapkan pas kamu sebelum mau WHV ini. Video aku, tinggal klik aja. Oh my god, this is so sad. Kak, gimana cara cari loker di Indonesia ya? Aku cari loker udah 4 tahun gak lolos nemu, tahan ijazah. Aku stres kak, aku juga dipersulit sama guru di sekolah buat surat rekomendasi aku rank 3 besar. Aku itu pernah cari kerja di Indonesia ya guys. Dari 10 tempat kerja yang aku cari, aku lolos interview 7. Aku lolos masuk ke company-nya 5 company. Dan semuanya tuh langsung kayak, ada beberapa tuh yang nipu aku. Kayak bener-bener, Dek nanti kalau udah masuk sini boleh minta ininya nggak? Jadi kayak boleh temenin saya jalan nggak gini-gini. Jadi kayak malah kegenit gitu loh si HR-nya, I don't know why. Kalau belajar bahasa Inggris terus dapat sertifikatnya gimana? Kalian bisa belajar bahasa Inggris di sini, bisa les di sini, bisa tes di sini, dapat juga sertifikatnya di sini. Apa ada penyalurnya gitu kak? Penyalur kayak agent gitu. Agent itu di Australia ya guys, nggak ada agent yang dari Indonesia terus dia mengiming-imingi kalian untuk kayak kalian nanti bisa ke Australia, kamu tinggal bayar segini langsung dapat kerja langsung gini. Itu bohong guys, itu tuh penipu ya, kebanyakan tuh penipu. Banyak banget teman aku yang udah ketipu hal-hal kayak gituan. Iya memang sudah sampai Australia tapi jadi punya banyak banget hutang, jadi membludak hutangnya, bisa puluhan sampai ratusan juta hutangnya. Modal awal buat kerja di Aussie perlu disiapkan minimal berapa? Yang tadi 60-70 juta, karena 50 jutanya atau $5.000 itu untuk ngedapin di untuk bank statement kalian, untuk bank statement. Terus 60-70 jutanya, which is 20 jutaannya itu untuk tiket pesawat dan untuk jajan-jajan di sana. I don't know. Kalau 50 jutanya kalian nggak akan bawa, ya pasti 60-70 juta ya. Paling kalian bawa 20 juta, which is 2 ribuan. Tapi kalau kalian bawanya sedikit, kayak bener-bener YOLO aja, datang ke sini. Ada loh orang yang datang ke sini cuma bawa $200, which is 2 juta. Dan menurut gue kayak, oh my god, you were really brave. Kayak bener-bener lo optimis banget sih bakal langsung dapat, dan ya ternyata dapat gitu loh, alhamdulillahnya. Kak, dulu gimana latihan speakingnya biar sound like native? Aku memang dari kecil sudah ngomong bahasa Inggris di keluargaku, and I go to international school. Wait a minute, wait Jaxi. Aduh, bentar ya, kucing aku ada di sini. Do you wanna see? Rada susah ya guys, soalnya kucingnya di sini nih. Menjawab berapa lama belajar bahasa Australia? Maksudnya bahasa Australia itu pakai bahasa Inggris ya guys. Australia itu pakai bahasa Inggris, dan aku belajarnya memang sudah dari dulu aku masih kecil, memang dengan keluarga aku, which is with my mom and my dad. Dan memang di sekolah juga pakai bahasa Inggris. Aku pernah les 1 tahun, and then that's it. Ya itu doang sih. Bener-bener cuma kalian harus sering-sering mendengar, sering-sering ngobrol, sering-sering baca, dan sering-sering nonton yang bahasa Inggris. Pertanyaan terakhir, Kak, contoh CV untuk ngelamar kerja di Aussie kayak gimana? Aku ada videonya di sini. This is the video. Just click it. Bener-bener ini CV-nya yang aku pakai personally. And yeah, thank you so much for watching. Semoga video ini memberikan insights and new perspectives and good information for you guys. Yeah, I'll see you guys on my next video. What do you want me to do? I mean, what do you want me to make? Aku nggak tahu kalian pengen aku ngebuat video yang kayak gimana. Just comment down below. Like this video, share this video to your friends, to your family. Hopefully this video can be helpful to you, to your friends, or to other people out there that want to go to Australia atau pengen WHV and stuff. So yeah, share this video, subscribe to my channel. Don't forget, subscribe to my channel, and I'll see you guys on my next video. Bye.